Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hikmat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, jumpa lagi kali ini bersama saya Umi Maryam Sau dalam program Anak Soleh. Insya Allah program ini akan lebih memotivasi anak soleh-soleha, lebih menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih rajin lagi ibadahnya, dan apalagi lebih rajin lagi untuk belajar membaca Al-Quran. Anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasanya sebelum memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa terlebih dahulu. Ada yang bisa membacakan doa? Oh iya, silakan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memulai dengan membacakan doa. Insya Allah pada program ini banyak yang akan kita pelajari, diantaranya adalah tentang huruf-huruf hijaiyah. Tetapi di studio ini juga yang hadir menemani kita dalam program ini ada Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Belum ada. Yang mana yang Kak Habib ya? Oh, yang ini Kak Habib ya. Ternyata Kak Habibnya duduk di sini. Kita sapa ya Kak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik anak soleh, segar-segar Umi ya, pakai hijau. Iya, pakai hijau. Hijau itu warna damai. Iya, apa kabarnya Kak Habib? Alhamdulillah baik. Umi apa kabar Umi? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Sehat walafiat. Kak Habib Iya. juga sehat ya? Alhamdulillah Insya Allah sehat. Kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat huruf jahar ya. Ada yang tahu jahar itu artinya, sifat jahar itu artinya apa ya? Oh iya, jelas. Jadi jahar itu artinya jelas. Jadi hari ini kita akan
belajar sifat huruf jahar, ya. Ya, jadi jahar itu artinya jelas, ya, atau terang. Oke. Nah, secara istilah jahar itu artinya tertahannya aliran nafas ketika kita mengucapkan huruf. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf jahar itu tidak ada nafas yang terdengar, ya. Nah, sifat huruf jahar itu ada jumlahnya ada 19. Ada berapa adik-adik? Anak soleh ya? Ada 19. Jadi di antaranya ini ya, ada huruf alif, kemudian ada huruf Ba. ba, kemudian ada huruf apa lagi? Ta. Ada ta ya? Ta tidak ada di huruf jahar. Kemudian ada alif, ba, jim, ya. Kemudian ada dal, ada zal, ada zai. Kemudian ada ro, ada do, ya. Kemudian ada to, ada zo. Kemudian ada ain, ada ghain, ada apa lagi? Siapa yang tahu, yang bisa? Ada qaf, ya. Kemudian ada lam, ya. Ada mim, ada nun, ada waw, Iya. ada apa lagi? Iya. Ya. Ada hamzah juga. Ya, ada hamzah. Apa lagi? Siapa yang ingat? Iya. Jadi kita ambil contoh dulu. Ini sudah berapa? 19. Iya, sudah 19 ya. Jadi sudah 19 huruf, ya. Jadi sifat huruf jahar itu ketika kita mengucapkan sifat huruf jahar, jadi nafas kita tertahan. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Pada huruf apa saja? Huruf alif atau huruf ba? Cara membacanya seperti apa? Contoh pada surah apa? Siapa yang bisa? Jadi Ubi kasih contoh dulu ya. Ya, contohnya pada huruf ba. Ya. Pada huruf ba. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ba, tidak ada aliran nafas yang mengalir. Ya. Contoh, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi itu contoh di huruf di surah Al-Lahab. Atau contoh huruf jim. Ya. Ya, huruf jim. Tidak ada aliran napas. Kadang-kadang orang membaca sifat huruf jahar itu Kak Habib. Contohnya paling banyak yang Umi temukan setiap ibu-ibu atau anak-anak yang melafazkan ayat demi ayat. Huruf lam itu selalu identik dengan ada aliran nafas. Ya. Contoh wal. Padahal ketika mengucapkan huruf jahar wal ardi. Jadi ada yang mengucapkan sifat huruf jahar itu selalu ada pantulan di situ. Wal. Padahal huruf lam itu sifatnya jelas. Tidak dipantul-pantulkan ataupun tidak ada aliran nafas yang mengalir. Jadi ketika kita mengucapkan atau melafazkan itu jangan kasih pantul kamari dia itu. Jadi wal ardi, entah itu karena dialek atau karena sudah kebiasaan seperti itu Kak Habib. Jadi jangan ada pantulan atau jangan ada aliran nafas
yang mengalir, ya. Jadi wal ardi. Nah, contoh di surah Al-Fatihah. Ya Kak Habib ya. Al-Fatihah itu paling semua sudah bisa. Dari anak kecil sampai yang sudah besar maupun yang sudah tua. Jadi benarkah itu bacaannya seperti itu? Jadi ketika kita mengucapkan sifat huruf jahar, maka kita haruslah mengucapkan dengan alham. Jangan ada aliran nafas. Alham seperti itu Kak Habib. Alhamdulillah. Itu karena pengaruh dialek atau apa itu Kak Habib ya? Jadi, kebiasaan juga. Jadi ketika anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun sudah tahu, jadi sifat cahar itu, sifat huruf cahar itu yaitu tertahannya aliran nafas. Jadi contoh ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah, jadi di situ Al-Fatihah ayat 2 sudah ada 2 huruf sifat cahar. Jadi ada lam dan ada mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan ucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi seperti itu. Coba siapa yang bisa melafazkan? Coba Zahra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, berikut. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, berikut. Ulang, Alhamdulillah. kasih jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, terakhir Kak Habib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, jadi adik-adik yang ada di rumah seperti itu ya. Jadi ketika mengucapkan huruf cahar, jangan ada aliran nafas yang mengalir atau huruf itu dipantul-pantulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ketika huruf lam, ya, huruf lam itu sifat huruf lam, ujung lidah berada di atas. Coba ada di mana dia? Lanjut. Ya, di langit-langit. Jadi jangan tahan di atas langit-langit, jangan kasih pantul ke Allah. Berarti keluar ke Habib ya? Iya. Jadi harus ditahan. Ya. Kalau mim ada di mana? Berada di 2 bibir. Ya, jadi huruf mim itu dia syafawi, jadi berada di 2 bibir. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ini huruf waw ya. Ya, jadi ketika sifat huruf cahar waw, maka membacanya pun jangan ada aliran nafas. Maliki seperti itu ya. Ada yang begitu Kak Habib? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu huruf waw. Kemudian iyyaka ini huruf ain. Jadi jangan iyyaka Kami pernah dengar seperti itu? Iya. Iya, seperti itu. Jadi ketika kita mendengar lafaz bacaan atau huruf yang diucapkan
itu seperti ada pantulan, berarti seperti ada nafas yang mengalir, berarti itu sifat hurufnya sudah sifat huruf apa itu? Qalqalah. Qalqalah, padahal dia bukan huruf qalqalah. Ya. Jadi huruf ain itu termasuk sifat huruf jahar. Iyyaka kana berarti ada di tengah-tengah apa? Tenggorokan. Tenggorokan. Jangan ada aliran nafas yang mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi huruf ghain masih di surah Al-Fatihah, dan itu selalu Umi dengar-dengar di mana-mana yang paling parah ke Habib. Huruf ghain. Seperti itu. Ghairil mag. Coba ghairil mag. Ya, jadi jangan mago. Karena dia bukan huruf qalqalah. Ya, jadi ghairil mag. Ditahan ya, jangan ada aliran nafas yang mengalir. Coba dari niat dulu. Ghairil mag. Jangan mago, pakai mic. Ghairil mag. Ulang. Mag. Ghairil mag. Lagi? Ghairil mag. Iya, nanti belajar lagi di rumah nih. Ulang. Ghairil mag. Ghairil mag. Ulang. Ghairil mag. Iya, nanti ulang lagi di rumah ya. Jadi bukan mag. Kesannya seperti ada huruf qaf atau ka. Ghairil mag, dia terasa di tengah-tengah tenggorokan. Coba. Ghairil mag. Iya, berikut. Ghairil mag. Ulang. Ghairil mag. Iya, ghairil mag. So jadi takut-takut ya pas suara kami. Ghairil mag. Ulang. Ghairil mag. Iya, ghairil mag. Berikut. Ghairil mag. Lagi. Ghairil mag. Iya. Coba Kak Habib. Ghairil mag. Iya, mag ya. Jadi kesannya tidak ada aliran nafas atau dia tidak terpantul ya. Tidak ada aliran nafas yang mengalir ya. Jadi seperti itu untuk huruf ghain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi seperti itu. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh di antara huruf jahar ini? Mungkin bisa ambil contoh dari huruf alif atau huruf ba, huruf jim, dal, zal di surat-surat yang pendek. Mungkin huruf sod atau huruf to. Ya? Tidak ada ya? Nanti kita lanjut lagi ya. Kita belajar tentang huruf jahar ya. Nah, anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita akan lanjut lagi setelah kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, Hebat, beranak, mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas. Hebat, beranak, mulia. Nah, anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, setelah kita tadi belajar tentang sifat huruf jahar, maka pada hari ini juga kita akan belajar tentang memperbaiki bacaan-bacaan yang akan dilafazkan oleh temanmu yang ada di studio. Ada yang bisa melafazkan atau membacakan surah? Ya, dicahra. Silakan. Surah apa, Nak? Iya, Asy-Syams. Ya, silakan. Ya, silakan dibuka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha
wal qamari iza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul azim, surah Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat 10. Ada satu catatan yang akan Umi perbaiki tentang bacaan tadi. Wa nafsiu, ya. Wa nafsiu wa ma sawaha, ya. Di situ ada tanda apa di situ? Wa nafsiu wa ma, ayat ke-7. Ya. Tasdid. Ya, ada tasdid. Ya, Kak Habib lebih cepat. Ya, ada tasdid. Tadi bacaannya bagaimana ya, Kak Habib? Wa nafsi wa ma sawwaha. Iya, tadi si Zahra membacanya, kalau menurut catatannya Umi tadi dia membacanya tasdid itu berarti cara membacanya itu apa? Ada berapa ketukan di situ? 2. Ketika huruf ada tanda tasdid. Ya, 2 jadi ketukan. iya 2 ketukan. Tadi si Zahra membacanya wa nafsi wa ma, terlalu cepat, tidak ada 2 ketukan. Jadi wa nafsi wa ma sawaha. Jadi dia tadi membacanya cepat sekali, wa nafsiu. Iya. Ya, wa nafsiu wa ma, terlalu cepat masuknya ke huruf waw, ya. Jadi seperti itu ya. Coba dibaca lagi. Wa nafsiu wa ma sawaha. Coba. Siu wa ma sawaha Coba berikut. Regina. wa nafsi wa ma Ulang. sawaha. Ulang ya. Huruf waw ada tanda tasdid. Jadi ketika kita membaca huruf yang ada tasdid, maka cara memasukkannya itu diketuk selama 2 ketukan. Coba. Wa nafsi wa ma sawaha. Iya. Berikut coba Ciat. Wa nafsi wa ma sawaha. Iya, berikut. Wa nafsi wa ma sawaha. Ulang. Terlalu cepat ya. Wa nafsi wa ma sawaha. Iya, berikut. Wa nafsi wa ma sawaha. Ulang, masih kurang. Wa nafsi wa ma sawaha. Masih kurang lagi. Wa nafsi wa ma sawaha. Iya, nanti belajar di rumah ya. Nanti ulang-ulang di rumah. Berikut. Wa nafsi wa ma sawaha. Iya, coba Kak Habib. Wa nafsi wa ma sawwaha. Iya, jadi ada 2 huruf waw yang bertanda tasdid di situ di ayat ke-7 surah Asy-Syams. Ya, jadi ketika huruf ada tanda tasdid, maka cara membacanya ditahan selama 2 harokat atau 2 ketukan ya. Wa nafsi wa ma sawaha. Kalau cepat-cepat
Wa nafsi wa ma sawwaha. Ada tanda tasdid tetapi ketukannya masih kurang. Ya. Kemudian di ayat kedua, wasyamsi wa duhaha wal qamari. Di situ ada sifat huruf jahar ya. Wal qamari. Jadi jangan wal qamari. Seperti itu. Biasanya begitu loh kalau dengar-dengar yang melapaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Saat Biasanya tadarus. lamnya itu Biasanya tadarus ya. Iya, misalnya tadarus. Di Umi Pol tidak mau ucap tadarus, seperti ke Habib Pol ya, dia bilang tadarus. Itu namanya buat tadarus terus Habib ya. Tadarus, ya. Jadi ketika kita mendengarkan bacaan orang lain yang agak kurang benar, bukan tidak benar, kurang benar, maka kita wajib meluruskan. Jadi ketika Habib dapat dengar contoh siapa saja yang ada di sini yang membaca ayat demi ayat Al-Quran kemudian membacanya tidak seperti apa yang Kak Habib tahu, tolong diluruskan ya. Tapi jangan Allah tiba di Kak Habib kasih tahu langsung, weh salah ada ini. Jadi jangan seperti itu, diajaklah dia ke sini. Boleh mau kasih lurus kamari itu bacaan. Jadi anak soleh-soleha yang di rumah juga seperti itu ya. Jangan ketika temanmu melafazkan ayat demi ayat kemudian ada yang salah atau ada yang kurang benar, jangan langsung ditegur. Pelan-pelan disampaikanlah. Ayat yang kau lafazkan tadi itu boleh mau kasih lurus kamari ya. Jadi seperti itu. Boleh mau kasih lurus kamari supaya sama-sama kita dapat pahala ya. Jadi pahala membaca Al-Qur'an itu banyak sekali ya. Satu huruf saja itu mendapat 2 pahala. Ya? 10 pahala 10, ya? ya. 10 pahala Kak Habib. Itu kalau yang masih belajar tertati-tati itu dapat 2 pahala, ya. Jadi wal qamari. Jadi jangan walla. Walla. Wal qamari idza talaha. Wan naha. Wan naha ada tasdid tidak di situ? Ada. Wan nahari idza jallaha. Jal, lamnya juga ada tasdid ya. Jadi jangan jangan juga terlalu lama karena huruf lam itu juga ketika dia ada huruf hukum idgham bi gunna atau bila gunna. Jadi huruf lam ini termasuk di hukum idgham bila gunna. Jadi jangan terlalu lama, jangan disamar-samarkan atau didengung-dengungkan ya. Wal qamari idza talah wan nahari idza jallaha. Tidak sama dengan waw tadi. Jadi catatannya si Syahra tadi, catatannya ketika huruf yang ada tanda berhuruf atau ada tanda tasdid, maka cara membacanya ditahan selama 2 ketukan. Berapa ketukan Kak Habib? 2 ketukan ya. Jadi hati-hati. Ketika kalian sudah tahu hukumnya, maka itu dipraktekkan setiap kali melafazkan ayat demi ayat Al-Quran ya. Jadi seperti itu catatannya di ayat ke-7 surah Asy-Syams ya. Wa nafsiu ayat ke-7. Coba kita lafazkan sama-sama. Ayat ke-7 surah Asy-Syams. Huruf yang bertanda tasdid ketika dibaca ditahan selama 2 ketukan. Coba sama-sama. 2, 3. Wa nafsi wa ma sawwaha. Iya, wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi sudah tahu ya? Iya, jadi kalau sudah tahu berarti itu harus dipraktekkan ketika membacakan ayat demi ayat Al-Quran ya. Jadi diingat-ingat, Ti Umi bilang kalau huruf yang ada tasdid itu cara membacanya itu mutahan selama 2 ketukan. Kalau tidak ditahan 2 ketukan, memang ada
ada lafaznya seperti kedengaran ada tasdid, tetapi DP jumlah ketukan kurang ya. Jadi seperti itu. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah, kita akan pada hari ini juga kita akan belajar tentang ada doa yang akan kita pelajari hari ini. Di antaranya adalah doa bercermin. Ya, ada yang biasa baca doa kalau bercermin? Iya. Ada yang bisa membacakan doanya? Oh iya, Hadijat. Al-Qur'annya ditutup dulu. Coba, doa apa ya? Doa bercermin. Bagaimana bunyinya? Allahumma kama hasanta hulki fahasin hulki. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Iya, doa bercermin. Biasanya doa itu setiap kita memulai doa, kita awali dulu dengan bismillah ya. Ketika kita memandang cermin, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta kholqi fahassin. Coba kita ulang lagi doanya. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi. Kalau rame-rame pintar, coba satu-satu orang. Allahumma kama hasanta hulki fahasin hulki. Iya, coba berikut. Allahumma kama hasanta hulki fahasin huluki. Coba Ziyad, kita diulang lagi. Allahumma kama hasanta hulki fahasin hulki. Coba berikut. Allahumma kama hasanta hulki fahasin hulki. Allahumma kama hasanta hulki fahasin huluki. Iya, berikut. Allahumma kama hasanta hulki fahasin huluki. Iya, artinya semua? Ya Allah, Sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. iya. Coba Kak Habib. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau Ya Allah, telah sebagaimana Engkau telah menciptakan aku, maka perbaikilah akhlakku. Iya. Jadi seperti itu ya doanya. Sudah hafal semua. Tetapi katanya tadi tidak dibaca ketika bercermin. Bagaimana itu? Jadi sekarang sudah tahu, berarti harus Praktekkan, diamalkan ya. Jadi sebelum melihat cermin itu berdoa dulu. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta kholqi fahassin huluki. Jadi setiap kita melihat cermin ya, kita disunnahkan untuk membacakan doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa tadi doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa bercermin itu juga mengingatkan kita diingatkan ya, ketika kita membaca doa bercermin, mau baca kan? Kita diingatkan untuk apa? Kan kita berdoa di depan cermin, ya Allah, bagaimana Engkau telah menjadikan aku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi kita diingatkan untuk tidak apa? Iya, tidak sombong. Apalagi? Iya, tidak ria. Apalagi? Tidak terjebak dengan kesombongan atau kesia-siaan. Kemudian kita dengan doa ini juga kita diajarkan untuk bersifat apa? Baik. Ya baik, apalagi Kak? Bersyukur. Bersyukur, apalagi? Tawaddu. Rendah hati, tawadu, iya. Biasanya kalau orang merasa dia lebih dari semuanya, dia tidak mau pakai ini orang-orang ini, pengolahannya ini. Kita paling cantik, padahal tidak seperti itu. Nah, doa ini selalu mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesucian. Kesucian apa Kak Habib? Hati. Hati, ya.
Ya, jadi kita jaga kesucian hati dengan doa ini, ya. Kesucian hati dan kita dijauhkan dari apa? Sifat-sifat Sifat-sifat yang sombong. iya, sifat-sifat Dan yang tidak tidak baik. baik. Ya. Dan kita dengan doa ini kita diajarkan untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kemarin sifat kita tidak baik, akhlak kita tidak baik, perbanyaklah untuk membaca doa bercermin supaya akhlak kita jadi apa, Kak Habib? Jadi baik. Jadi baik, jadi gagah. Orang Gorontalo bilang jadi gagah, ya. Jadi lebih gagah. So baik-baik dia, karena dia itu berkat doa bercermin, ya. Jadi kita ulang lagi doa bercermin. Kama hasanta holki fahasin huluki. Ya Allah, Bagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. iya. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah juga seperti itu ya. Ketika kita membacakan doa bercermin, maka kita berusaha untuk senantiasa menjaga hati kita, ya, untuk tidak terjebak dengan sifat sombong atau sifat kesia-siaan, ya. Sia-sia itu apa? Sifat kesia-siaan itu cuma suka apa ya, Kak Habib ya? Kadang-kadang menganggap remeh orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain, seperti itu ya, Kak Habib ya? Iya. Kadang-kadang istilahnya apa, Kak Habib ya? Pandang Pandang enteng, ya. Jadi insya Allah anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ketika sering membaca doa bercermin, maka insya Allah Allah jauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Iya. Sifat-sifat yang senantiasa membawa kita kepada hal-hal yang buruk, ya. Seperti itu ya anak soleh-soleha. Jadi semua sudah hafal. Jadi insya Allah doa itu kita apakan? Kita amalkan. Kita amalkan, ya. Kita amalkan dalam kehidupan kita Sehari-hari. sehari-hari, ya. Kita ulang lagi doanya biar anak soleh-soleha yang ada di rumah bisa hafal dan juga bisa mempraktikannya kepada kehidupannya sehari-hari. Kita ulang lagi doa bercermin. Allahumma kama hasanta holki fahasin huluki. Iya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Iya, jadi seperti itu ya anak soleh-soleh yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah, kita insya Allah kita akan lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Kita ikuti dulu jedah berikut ini. Anak soleh. Kembali lagi di anak soleh. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, setelah belajar tentang sifat huruf jahar, kemudian doa-doa, kemudian bacaan surah yang juz ke-30, sekarang kita akan mendengarkan tentang kisah Nabi atau sirah nabawiyah yang akan dibawakan oleh adik siapa, Nak? Dafa. Ya, silakan adik Dafa maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Gorontalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau
di surga Allah nanti. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut. Berbondong-bondong untuk berkumpul beribadah, menyembah berhala-berhala di sana, dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana. Hal itu membuat Raja Abraham menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah. Sehingga Raja Abraham memerintahkan kepada pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, agar tidak ada lagi orang yang datang ke negeri tersebut. Lalu pasukan-pasukan bergajahnya hendak pergi untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratim min sijjin, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hal ini menyebabkan tentara Abraha mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semua menjadi tentram, langit menjadi tenang, angin kemudian sepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi itu keluar cahaya dari wajahnya yang menerangi seluruh kota. Nabi Muhammad SAW pertama kali disusui oleh Huwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga, Hamka bin Abdul Muthalib, hanya beberapa hari saja. Kemudian disusui oleh wanita pedesaan yang bernama Halimatus Sya'diyah. Halimatus Sya'diyah membawa Rasulullah SAW ke desa supaya ia ingin menyusuinya di desa, dan lagi-lagi hal yang luar biasa terjadi di desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak berkembang biak dengan sangat banyak. Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW sangat dicintai oleh Halimatus Sya'diyah, bahkan sampai dianggap seperti anaknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya dengan kata-katanya yang sungguh penuh hikmah dan kejujuran. Dan di usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW yang belum menjadi Rasulullah ini memutuskan untuk pergi berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda mulia, janda suci yang bernama Siti Khadijah. Ternyata hasil perniagaan tersebut membawa keuntungan yang sangat banyak bagi Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah melamar Rasulullah SAW. Pada akhirnya mereka berdua menikah dan dikaruniai 6 anak. Yang pertama ada Abdullah, yang kedua ada Qasim yang sudah meninggal di waktu kecil, yang ketiga ada Ruqayyah, yang keempat ada Zainab, yang kelima ada Ummu Kulthum, dan yang keenam ada Fatimah si bungsu. Di usia 40 tahun, Rasulullah SAW senantiasa pergi ke Gua Hira untuk merenungi keadaan-keadaan di Mekah yang sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, kekejian, kezoliman, dan banyak terjadi maksiat di mana-mana. Di Gua Hira inilah di usia 40 tahun turunlah wahyu pertama surah Al-Alaq. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca,
menganalisa, menelaah untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus-menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Di akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Wahai umatku, jika ingin selamat, berpeganglah kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita supaya lebih mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik sekali kisah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menyimpulkan ceramah tadi? Kisah tadi? Ya? Adik Zahra bisa menyimpulkan apa yang bisa diambil dari cerita tentang kehidupan Nabi tadi? Kira-kira apa? Coba. Zahra. Tadi Dafa menyampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad itu adalah apa? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, apa yang terjadi? Tadi, dari cerita yang tadi. Kira-kira apa yang kesimpulannya? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, dia sudah yatim. Iya betul, sudah yatim. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari cerita tadi ceritanya si Dafa tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa? Umi mulai dulu dari Kak Habib. Siapa tahu anak soleh-soleha bisa teringat lagi tentang kisah tadi. Bahwa Rasulullah itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Dan Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau adalah orang yang terpercaya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbohong, bahkan sebelum beliau menjadi Rasul. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Dan ada juga yang perlu kita ambil dari pelajaran dari cerita tadi, bahwa kita sebagai manusia itu memang mempunyai sifat iri. Semua manusia itu mempunyai sifat iri ya. Tapi ada dua hal yang bisa kita ambil. Kita bisa mengambil yang positifnya atau yang negatifnya. Kalau yang positifnya misalnya kita iri kepada teman kita, kenapa dia pintar? Berarti kita harus lebih giat lagi untuk belajar. Betul. Atau kita bisa ambil yang negatifnya. Kita usili dia, kita jelek-jelekan dia, itu yang tidak baik. Seperti yang terjadi kepada Raja Abraham ya. Raja Abraham iri dengan masyarakat Mekah, akhirnya beliau ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah memusnahkan mereka dengan mengirimkan burung ababil ya. Mungkin itu. Iya, itu Kak Habib. Sekarang ada yang bisa lagi menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu dia menerima wahyu pada umur berapa, di mana? Seperti itu. Ada yang bisa? Umi mau lanjut dulu kesimpulannya. Nanti setelah mendengar kesimpulan dari Umi lagi balik ke anak soleh-soleha yang ada di studio. Nah, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya 571 Masehi. Dan Nabi Muhammad itu ketika masih ada di dalam kandungan ibunya, siapa yang meninggal? Ayahnya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika masih ada di dalam kandungan, dia sudah apa? Anak yatim ya. Dan setelah beliau dilahirkan, kemudian berusia pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu karena pada usia 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi kita diasuh oleh siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya? Iya, Abdul Muthalib ya.
diasuh selama 2 tahun ya. Setelah beliau berumur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad itu memang benar Kak Habib bilang, Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin karena Nabi Muhammad itu beliau adalah orang yang jujur, tidak tahu berbohong ya. Jadi kalau kita ambil hikmahnya, tidak suka berbohong, tidak tahu berbohong, maka anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita ambil pelajaran di situ bahwa berbohong itu tidak boleh karena Nabi kita tidak pernah berbohong ya. Satu kali kita berbohong maka kita sudah hilang kepercayaan, so tidak ada lagi orang mau percaya ya. Bikin apa mau ini sama dia itu tukang apa. Nah jadi insya Allah kita tidak mau dibilang seperti itu ya Kak Habib ya. Betul. Dibilang tukang bohong, tukang, kalau seperti Gorontalo bilang pamba akal dia ini. Bikin apa mata mangding dia pamba akal. Jadi insya Allah anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio tidak akan seperti itu. Jadi kita teladani semua sifat-sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pada umur berapa tahun Nabi Muhammad menikah? 25 tahun. Iya dulu 25 tahun. Si Dafa yang menjawab karena dia yang menceritakan. Teman-teman yang lain, anak-anak soleh-soleha lain coba. Pada usia berapa Nabi Muhammad menikah? 25 pada usia 25 tahun. Dan pada usia 40 tahun Nabi Muhammad apa? Iya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Nah, anak soleh-soleh yang ada di rumah maupun yang di studio, itulah kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya karena waktu yang mempertemukan kita dan waktu pula lah yang akan memisahkan kita. Namun sebelum itu kita akhiri acara ini dengan membacakan doa. Ada yang akan bacakan doa? Iya Nia, silakan. Ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, demikianlah acara kita atau program anak soleh pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Semoga program ini akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak,